Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan saya, itulah kabar dari channel saya, itu Embody Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang satuan karya ataupun SAKA. Nah, jadi pada kali ini saya akan bahas tentang satuan karya ya. Ya, di mana satuan karya ini yang kita, kalau emang anggota Gerakan Pramuka khususnya di Penegak dan Pandega, pasti sudah tahu itu apa itu SAKA, apa itu satuan karya. Nah, jadi saya akan bahas pada video kali ini. Langsung saja biar tidak biar hemat waktu ya. Karena ini sudah malam, karena memang saya membuat video ini adalah si pukul jam lebih hampir jam 11 ya. Ini sudah saya buat video ini di jam 11 malam. Jadi langsung saja untuk ininya, untuk penjelasannya. Jadi biar lebih enaknya saya akan jelaskan, mungkin saya akan baca sedikit ya, itu memang harus kita baca dulu memang kita supaya tidak pas pada saat kita mau menjelaskan, apalagi pas saya mau menjelaskan ini apa namanya, bukan saya sendiri yang akan menafsirkan atau apa, tapi memang ini sudah jelas ada aturannya. Jadi saya akan baca baik itu dari segi aturannya juga PP-nya. Nah, baik itu juga di sini ada surat keputusannya juga sudah ada gitu ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, langsung saja saya akan mulai dari satuan karya. Nah, satuan karya adalah satuan karya pramuka disingkat sebagai SAKA yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka, penegak, dan pandega. Nah, jadi yang saya omongkan ini adalah langsung ada di ADRT Gerakan Pramuka yang terbaru. Nah, yang di mana di pasal, kurang lebih kalau kita cari di pasal 39 ya, tentang satuan karya. Nah, di situ menjelaskan bahwa ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin yang di dalamnya. Dan salah satunya saya baca tadi adalah salah satu poinnya. Yang dimana poin itu ada di dalamnya ada 5 poin yang berisikan tentang satuan karya. Fungsinya juga ada. Nah, jadi sudah jelas di sini adalah khusus untuk satuan karya itu adalah khusus untuk penegak dan pandega. Tidak boleh satuan seperti satuan siaga dan satuan penggalang itu belum dibolehkan, karena memang satuan karya itu sudah diaturannya sudah jelas tentang aturannya, itulah untuk khusus untuk penegak dan pandega. Nah, ada juga dalam poinnya juga. Nah, jadi poin itu bunyi poin nomor satunya. Ini yang saya baca tadi adalah poin nomor satunya. Dan kalau isi tentang poin nomor 2-nya dari 5 poin yang ada di dalam pasal di ADRT Gerakan Pramuka, yaitu salah satunya adalah yaitu untuk melaksanakan fungsi sebagaimana terjadinya pada pasal 1, satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di Kuartir Ranting. Jadi satuan karya itu harus ada di Kuartir Ranting. Nah, Kuartir Ranting ini, kalau emang belum tahu, Kuartir Ranting itu adalah di kecamatan gitu ya. Jadi setiap kecamatan itu pasti memiliki namanya instansi. Ya, instansi baik itu instansi mungkin ya, ataupun sesuai dengan bidang gitu ya. Ada spesialis kecamatan itu ada bidang mungkin tentang ada namanya pasti saya polsek ataupun apa. Biasanya polsek itu bisa kan, polsek itu tentang kecamatan. Terus juga ada koramil gitu ya. Itu bisa juga bersatuan karya gitu ya. Jadi sesuai dengan di kecamatan itu, kalau di kecamatan itu ada, jadi satuan karya itu kan bahasanya ada beberapa bidang lah gitu, tapi menurut dari salah satu bidang tersebut harus bisa ada gitu ya. Kalau belum memahami tentang apa itu satuan karya, ya mungkin ataupun di satu kecamatan di Ranting ya, pada Ranting ini belum ada satuan karya, mungkin belum bisa dilaksanakan mungkin karena pertama mungkin ketidaktahuan ya tentang satuan karya itu bagaimana, apalagi di pramuka. Banyak sekali yang kalau di daerah saya sih gitu ya, di kecamatannya itu untuk masalah seperti tentang satuan karya itu jujur saja tidak ada ya, karena emang kalau di kecamatan saya itu memang pemekaran gitu. Jadi untuk masalah seperti untuk satuan karya itu belum terrealisasi lah gitu ya. Tapi kalau untuk dewan kerja yang ada di kecamatan sudah ada sih gitu ya. Tapi saya tidak akan dulu tentang dewan kerja dulu. Kita membahas tentang satuan karya dulu. Jadi di satuan karya itu kan fungsinya adalah sebagai mana dari ayat 1 disebut adalah sebagai pendukung pendidikan kepramukaan ya.
bagi pramuka, penegak, dan pandega. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau untuk yang poin nomor 2 yang ada di pasal 39 ayat 1 ini gitu ya. Nah, kalau poin ketiganya adalah satuan karya pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh pamong saka. Nah, siapa sih pamong saka ini gitu ya? Nah, pamong saka ini adalah orang yang bahasanya adalah orang dewasa. Usianya pasti orang dewasa yang sudah menginjak usia pembina. Nah, di sini juga dia adalah salah satu orang yang memiliki keahlian ataupun di bidang satuan karya tersebut. Nah, jadi satuan karya itu kan boleh lah, maksudnya kalau emang ada pamong sakanya kan bagus tuh gitu kan. Jadi anak-anak atau bahasanya anggota gerakan pramuka yang dari penegak dan pandega itu bisa diarahkan karena ada orang dewasanya. Karena perlu di gerakan pramuka itu emang salah satunya adalah emang harus ada orang dewasa yang menemani gitu ya. Terus juga dalam satuan karya itu juga bukan hanya pamong saka saja yang harus dibebankan ataupun sebagai orang tua ya di dalam di dalam satuan karya tersebut. Tapi yang dimana juga di satuan karya itu juga ada di poin ininya juga di poin 4-nya juga menjelaskan bahwa satuan karya pramuka di Kuartir Ranting dipimpin oleh secara kolektif ya, dikualitas kolektif oleh suatu pengurus yang disebut dengan pimpinan saka. Nah, siapa sih pimpinan saka itu? Nah, pimpinan saka itu orang atau bahasanya ketua. Kalau bahasanya ketua ataupun bisanya kepala lah ya, kepala atau ketua ya. Tapi kalau aturnya kepala sama ketua itu memang berbeda sih. Jadi contohnya dia itu kalau di suatu pokoknya saya ambil di polsek. Nah, siapa ada kepala polsek ada ketua ataupun kepala polseknya, itulah pimpinan sakanya yang memiliki kewenangan untuk namanya pemimpinan ya yang punya kewenangan gitu ya di dalam satuan karya tersebut ataupun di satu bidang ya, bidang yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi salah satunya kita harus memiliki pamong dan juga harus memiliki yang juga ada pengurusan adalah pimpinan yang dipimpin oleh pimpinan saka. Nah, itu dari poin 1 sampai poin 4. Nah, dan juga di poin nomor 5 menjelaskan pimpinan saka juga saka bagian internasi dan kuantir. Nah, berarti pimpinan saka ini dia itu adalah orang yang bahasanya yang dia itu juga secara tidak langsung adalah orang dari kuantirnya gitu ya. Ya dimana ya memang sudah jelas di sini setiap satuan karya pasti ada salah satu bidang, ada salah satu bagian khusus untuk menangani tentang keterampilan ataupun mengenai tentang satuan karya. Itu pasti ada. Walaupun ada beberapa yang harus dibenahi dalam satuan karya tersebut. Contohnya bagi anggota gerakan pramuka yang masih awam, khususnya masih baru pertama kali masuk satuan karya, itu masih akan bingung kalau emang kita belum bisa menjelaskan apa itu satuan karya. Khususnya apalagi kalau pamongnya malah belum bisa mengerti tentang satuan karya juga, itu lebih bahaya lagi gitu ya. Apalagi sama juga pimpinan sakanya, dia itu memiliki kewenangan dan memiliki bahasanya adalah memiliki kewenangan dalam suatu bidang tersebut sebagai ketuanya, tapi malah dia belum bisa belum bisa melaksanakan gitu ya. Nah, jadi salah satu dari ADRT gerakan pramuka yang tentang satuan karya sudah dijelaskan, saya sudah bacakan tadi bahwasanya satuan karya itu harus memiliki beberapa komponen atau kelengkapan. Nah, untuk kelengkapannya itu harus pertama kelengkapan dari organisasi atau satuan karya itu adalah harus memiliki tiap-tiap saka atau baik di kuantir ranting cabang harus memiliki kelengkapan ya. Yang pertama itu mulai dari anggota, terus pamong saka yang saya sudah jelaskan tadi, terus instruktur saka, nah dan juga mabis saka. Nah, dan juga dalam ini juga setiap cabang atau kuantir baik itu di kuantir ranting, cabang, daerah gitu, apalagi nasional harus memiliki perwakilan gitu, memiliki perwakilan oleh setiap pemimpin saka itu ya, di mana pimpinan saka ini berusaha sebagai kelengkapan kuantir. Jadi setiap kuantir ranting, cabang atau nasional harus memiliki pimpinan saka. Nah, apalagi khusus mabi. Nah, mabi juga mabi juga di satuan di cabang atau tingkat cabang atau daerah juga nasional harus merupakan mitra ya, harus memiliki mitra pimpinan kuantir dalam
pengolahan dan pembinaan saka gitu ya. Jadi harus ada namanya pola pembinaan. Kan satuan karya ini kan memang jelas adalah pendukung komponen pendukung, salah satu pendukung ataupun salah satu namanya sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Nama satuan karya sih tergantung bagaimana bidang ataupun bagaimana sesuai dengan apa yang kita ikuti gitu. Kalau emang orang kalau kita adalah seorang pramuka, penegak atau pandega. Nah, kalau untuk bahasa untuk di kuartir nasional sih seperti itu. Untuk kuartir nasional gitu ya, ya dimana ada saka yang sudah bahasa sudah diakui, saka yang sudah diakui secara nasional. Baik pertama itu adalah dari satuan karyanya gitu ya, yang juga sudah yang sudah jelas baik sudah jelas pengaplikasiannya, dan juga sudah jelas itu sudah terlihat oleh baik dari segi kegiatannya juga sudah kelihatan. Di mana ada kalau yang saya ketahui itu yang untuk sudah sesuai dengan tingkat nasionalnya sudah ada 11. Banyak juga saka yang terbentuk mulai banyak sekali saka yang terbentuk, tapi yang saya akan baca, yang saya jelaskan dan saya juga bacakan atau saya dijelaskan ini adalah bidang-bidangnya. Yang pertama itu ada bidang saka bayangkara, contohnya itu satu ya, saka bayangkara. Nah, saka bayangkara, terus kedua itu adalah saka dirgantara, terus juga saka saka Wanda Bakti, terus saka Bahari, terus saka Yurakartika, dan saka Bakti Husada, dan juga saka Widya Budaya Bakti, terus saka Pariwisata, dan saka Kencana, lalu saka Taruna Bumi, dan saka Kelapa Taru. Nah, itu yang saya tadi jelaskan tadi atau saya paparkan tadi adalah salah satu adalah saka yang sudah di tingkat dengan nasional, walaupun bahasanya sudah disahkan di nasionalnya gitu ya. Walaupun ada saka-saka yang baru terbentuk, contohnya ada saka Koninfo, saka Bina Sosial, terus sekarang terbaru juga ada saka pangan ya, pangan itu ya, obatan makanan ada di Kota Serang tuh ada. Nah, dan juga ada saka yang berbasis tentang tentang komputer, juga saka telematika ada, saka telematika ya, telematika. Nah, walaupun bahasanya ada saka yang belum secara nasional disahkan, tapi di bagian kota ataupun daerahnya sudah terbentuk gitu. Jadi ya bahasanya tidak jadi masalah sih gitu ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana anggota ataupun ya baik itu pengurusannya itu sudah benar atau belum, dan juga segi pembinaannya sudah jelas ataupun sudah dilaksanakan apa belum, itu saja. Karena beberapa yang saka yang saya ketahui gitu ya, banyak yang bahasanya tidak menetapkan aturan yang sudah harus dilakukan atau yang sudah ditetapkan, yang sudah di dalam aturannya. Yang dimana kalau kita baca di di aturan yang ini adalah aturan 170 ya, PP 170, peraturan tentang satuan karya. Ya, dimana kita harus baca di situ PP 170 tentang bagaimana penyelenggaraan satuan karya ataupun saka. Nah, kita harus baca itu sebagai anggota Pramuka, khususnya adalah anggota saka gitu ya. Terus juga kalian juga yang sekalian juga harus baca ADRT ya, di bagian di AD-nya di pasal 39 tentang satuan karya. Walaupun juga di situ juga ada beberapa tidak dijelaskan ataupun tidak dipaparkan secara gamblangnya di ADRT, tapi kita harus juga cari tahu juga yang lain juga. Selain aturan 170 tentang penyelenggaraan tentang satuan karya, juga kalian juga harus baca tentang ADRT-nya yang terbaru, yang Munas nomor 07 tahun 2018. Terus juga kalian juga baca Keputusan Kuartir Nasional tentang mekanisme pola pendidikan tentang pembinaan agak dan pandega. Ini juga harus tahu gitu ya. Terus juga beberapa saka yang sebelum kalian itu masuk satuan karya ataupun saka, kalian itu harus melihat dulu sistem polanya, suatu sistem ataupun pembinaannya di dalam satuan karya tersebut sudah benar atau belum. Nah, kita akan lihat dari anggota yang telah masuk duluan. Nah, sebelum kalian itu harus cek dulu apakah anggota bahasanya teman kalian yang masuk satuan karya itu sebelum kalian masuk satuan karya, mungkin ada teman kalian yang sudah masuk satuan karya. Nah, kalian kalau pengen berminat di salah satu satuan karya, ya kalian juga salah satunya harus lihat dulu pertama sesuai apakah bidang kalian, apakah di bidang
kepolisian kah, bidang tentara kah, atau bidang kelautan kah, atau bidang sosial kah, atau bidang bidangnya tentang namanya tentang pariwisata kah, ataupun apa yang dan lain-lain lah gitu ya. Jadi kalian juga apakah saat kalian masuk satu organisasi ataupun satuan karya, kalian itu juga harus tahu bidang apa yang kalian pinginkan, karena memang satuan karya itu adalah mengembangkan minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini juga kalian harus ketahui. Apakah kalian suka tentang kebaharian kah, dan tentang kelautan kah, atau tentang dirgantara kah, tentang prelayang gitu ya, prelayang yang di atas gitu ya, atau tentang satuan angkatan darat kah gitu ya. Dan juga apakah kalian suka menanam pohon-pohon kah gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang kalian yang kalian inginkan gitu ya. Jadi satuan karya itu adalah membuka peluang untuk kalian yang ingin berkarya di salah satu bidang yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi tidak banyak untuk masalah untuk satuan karya ya. Karena kalian juga harus bisa gitu ya, melihat bibit dan bobotnya. Bibitnya bagaimana, bobotnya bagaimana. Kalau kalian sudah masuk satuan karya, kalian lihat dulu kepengurusannya bagaimana kah, terus kegiatannya setiap atau bahasanya program kerjanya sudah berjalan ke tiap tahunnya, atau ada kendala-kendalanya. Nah, itulah yang harus kalian ketahui sebagai anggota gerakan pramuka ataupun yang mengikuti organisasi ya. Jangan sampai kalian ikut alur saja ya gitu, tapi tidak tahu gitu ya. Jadi A sampai kemananya kalian jangan sampai diam ataupun cuma sekedar ikut-ikut saja, jangan sampai. Kalau kalian sudah ikut satu organisasi ataupun mengikuti organisasi, kalian harus tahu dulu. Pertama mungkin ya mengikuti dulu, mengikuti alurnya. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan seperti hanya udah berapa tahun, udah dapat setahun ataupun hampir 2 tahun di satuan karya tersebut, nah mungkin kalian juga akan merasakan ada perbedaan, baik dari perbedaannya adalah segi mungkin ya anggotanya mungkin bertambah atau berkurang, atau terus program kerja ada yang sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan, pasti akan merasakan seperti itu. Dan juga akan ada beberapa perjalanan kalian pas kalian masih di satuan karya tersebut. Nah, jadi tidak banyak untuk masalah tentang satuan karya, karena memang kalau kita jelaskan dari secara satuan karya ini, kalian juga yang rasanya yang kakak yang ataupun kalian yang sudah merasakan satuan karya, ya pasti akan melaksanakan juga merasakan sendiri gitu ya, apa yang kalian rasakan di selama kalian ikut organisasi satuan karya ya. Jadi kalau bahasa kita lihat di sini adalah satuan karya itu sudah dengan bidang, tapi jangan sampai kalian melupakan gugus depan. Nah, untuk khususnya untuk anggota penegak tanpa dega, kalau kalian sudah bahasanya aktif di satuan sendiri ya, di satuan baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, jangan sekali-kali melupakan gugus depan ataupun di mana kalian sebelum kalian masuk organisasi pramuka, lalu kalian masuk ke satuan karya, tiba-tiba aktifnya di organisasi di satuan karya saja gitu, tapi di gugus depannya tidak aktif gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, saran saya gitu ya, kalau kalian ikut namanya satu organisasi, contohnya ikut gerakan gugus depan, kalian aktif, nah jangan sampai kalian tidak aktif di gugus depannya gitu. Saran saya, kalian harus aktif kedua-duanya, baik itu aktif di gugus depan dan juga aktif di satuan karyanya. Tapi kalau kalian tidak kuat gitu ya, ataupun ya pengennya saja, saya sarankan mendingan ke gugus depan saja gitu ya. Kenapa? Karena gugus depan adalah awal kita masuk. Kalau kita bahasanya ini, banyak anggota gerakan pramuka yang melupakan dari manakah mereka berasal gitu. Bahasanya di sini adalah jangan sampai kita lupa kacang lupa kulit ya. Ya, kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kayak seperti itu. Kalau kalian bahasanya gini, kalian awalnya adalah aktif di gugus depan. Setelah kalian mengenal tentang satuan karya, masuk satuan karya. Nah, akhirnya di satuan kalian sendiri akhirnya tidak ikut. Nah, walaupun bahasanya di satuan karya itu bahasanya memiliki banyak pengalaman lah, banyak mungkin ya ada sedikit tambahan-tambahan atau apa gitu ya, ilmu atau apa ya. Tapi jangan sampai kalian selaku anggota gerakan pramuka jangan sampai terlena gitu ya. Karena jurus saja bukan hanya di satuan karya, di dewan kerja pun kayak gitu. Dia itu awalnya aktif di gugus depan, setelah kalian sudah mengenal tentang satuan karya dan dewan kerja, akhirnya ya gitu tidak aktif lagi di gugus depan. Makanya di satuan karya itu atau ya di satuan karya ataupun di dewan kerja itu memiliki syarat. Contohnya, kalau kalian mau masuk satuan karya, kalian harus minimal adalah kalau di aturan 170 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan satuan karya, itu kalian tuh harus minimal bantara. Kalau kalian belum bantara, tidak bisa mengikuti satuan karya.
Nah, seperti itu. Kalau di dewan kerja itu sama seperti itu. Kalau kalian belum minimal bantara, kalian nggak bisa masuk dewan kerja kayak gitu. Nah, tapi banyak ya khususnya di satuan karya bahasa yang membutuhkan paling paling bahasanya gini. Ada satuan karya yang mungkin pertamanya baru saja terbentuk, membutuhkan banyak masa ataupun peserta untuk menjadi salah satu anggotanya, maka syarat tersebut dicoret lah gitu, bahasa dicoret sebagai bahasa tidak perlu minimal bantara, tidak usah, yang penting adalah anggota pramuka gitu. Tapi kalau menurut itu tidak sesuai dengan aturan kalau menurut saya gitu ya. Minimal kalau kalian mau masuk seperti satuan karya ataupun dewan kerja, ya kalian harus milih bantar dulu. Ya gimana di bantar? Kalau kalian pengen muji tentang bantar, ya harus aktif di gus depannya gitu. Ya jangan sampai seperti itulah gitu ya. Kalau kalian aktif, karena banyak di dewan kerja ataupun di satuan kakak ataupun di dewan saka gitu ya, melupakan ya setidaknya berapa persen ya gitu ya, anak pramuka itu yang sudah bergelut di satuan karya itu emang rata-rata sudah ini gitu ya, sudah memiliki sesuai dengan bidang atau yang sesuai dengan kalian gitu ya. Tapi kalau kita melihat di aturannya, kalau dia bahasanya gini, tidak aktif di gus depannya, sama aja nanti dia akan tertinggal dengan anggota-anggota ataupun teman-temannya yang sudah melewati bahasanya fase yang sudah tingkatnya lebih tinggi. Contohnya kalau kalian masuk maksudnya sudah kalian sudah mengisi bantara. Nah, setelah cuma kalian pengen dapat bantaranya saja, setelah kalian sudah dilantik sebagai anggota pramuka penegak bantara, akhirnya kalian masuk satuan karya, ya udah gitu. Tiba-tiba di satuan kalian melupakan, kalian ikutin satu bantarnya. Tiba-tiba teman kalian yang bahasanya sudah sama-sama kalian ikut di satuan karyanya gitu ya, sama bantara, tiba-tiba karena temennya itu pengen gelut dua-duanya, kalian tidak menggelut satu, masih ikut satu saja gitu ya. Teman kalian sudah melewati fase SKU laksana, kalian masih bantara. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya berlomba-lombalah kalian itu ya untuk bahasanya bastabiqul khairat gitu ya, berlomba dalam kebaikan. Jadi, kalau kalian aktif di gugus depan, aktif di satuan karya aktif, kalian akan lebih gitu ya, bahasanya lebih memiliki kematangan dalam berorganisasi. Kalau kalian cuma sampai tingkatan bantara, itu mungkin belum bahasanya, belum titik beratnya belum terpenuhi, karena memang jadi seorang pramuka penegak gitu ya, harus minimal sudah laksana. Dan juga yang sudah pandega juga harus minimal sudah pandega, jangan sampai cuma usia saja ataupun jenjang saja udah pandega nih, tapi belum dilantik seorang pramuka pandega. Karena emang satuan kalau di penegak gitu ya, salah satu ingin menjadi seorang pramuka Garuda yaitu adalah ikut satuan karya, tapi itu juga sudah laksana gitu juga, itu di satuan penegak. Nah, kalau di satuan pandega, ya kalian juga harus pandega gitu, baru kalian bisa mengikuti seleksi pramuka Garuda. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk satuan karya. Saya tidak akan membahas tentang harus tidak akan membahas terlalu panjang, terlalu lebar juga untuk masalah satuan karya. Jadi sekitarnya saya pada video kali ini saya cuma menjelaskan tentang aturannya, terus fungsinya dan juga kegunaan dan juga aturan yang harus dimiliki. Nah, juga yang saya udah jadi masalah kelengkapan yang saya tadi jelaskan tadi bahasanya. Nah, setiap satuan karya harus memiliki yang tadi saya jelaskan tadi, adalah memiliki anggota dan juga memiliki pamong dan juga memiliki instruktur saka dan juga mengabdi saka, dan juga berada di salah satu kuartir ranting ataupun cabang. Nah, jadi jangan sampai struktur ini kalian tidak melengkapi gitu ya. Karena ada beberapa ya yang saya ketahui tentang satuan karya yang belum lengkap, baik itu pamong sakanya, baik itu mabdi sakanya, apalagi pimpinan sakanya ini belum lengkap. Sehingga cuma anggota saja gitu. Siapa yang akan membina ataupun siapa yang bisa mengarahkan kalau misalnya tidak ada ya struktural itu masih kurang gitu, belum lengkap gitu. Kalau struktural itu belum dilengkapi, bagaimana kita bisa menjalankan satu organisasi gitu ya. Jadi itu pesan saya gitu ya, tolong lengkapi. Kalau yang belum beres bahasanya, belum melengkapi tentang susunan organisasi, tolong lengkapi. Ini tugasnya dewan ya, dewan saka ya, pengurus ya, harus melengkapi. Bukan hanya sekedar cuma ikut saja ataupun mengikuti alur saja. Kita harus berkembang, harus ada perubahan setiap tahun, harus ada perkembangan dan juga harus ada perubahan. Jadi itu saja pesan saya dari saya. Jadi itu saja saya bisa sampaikan untuk satuan karya ataupun saka ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, saku anggota satuan karya ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau emang ada kurang pertanyaan, silahkan komen saja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa, kalau emang suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya untuk MBD Channel. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga kita bisa, semoga saya bisa memberikan video ataupun memberikan penjelasan tentang aturan-aturan pramuka ataupun aturan-aturan yang lain gitu ya. Semoga saya juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita selaku anggota Gerakan Pramuka juga, dan juga untuk saya sendiri juga. Oke, makanya dukung channel ini ya supaya terus berkembang. Oke, itu saja untuk saya untuk video kali ini. Tidak banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.